Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya pada pembelajaran daring matematika. Hari ini kita akan membahas materi terkait dengan barisan dan deret aritmetika. Materi ini sebelumnya sudah pernah kalian dapatkan waktu SMP. Tinggal sekarang kalian ingat-ingat kembali bagaimana cara menentukan atau bagaimana isi dari materi barisan dan deret aritmetika. Untuk yang pertama, kita akan membahas terkait dengan materi barisan aritmetika. Jadi, ingat-ingat kembali barisan aritmetika itu yang bagaimana. Pada barisan aritmetika, di sini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui atau yang harus kalian bisa cari. Yang pertama, kalian harus bisa menentukan suku pertama, dan kalian harus bisa menentukan beda atau selisih. Serta yang ketiga, kalian harus bisa menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmetika. Nah, sekarang sebagai contoh, di sini akan diberikan contoh barisan aritmetika. Yang pertama, barisannya adalah 2, 4, 6. Jadi sekarang di sini kalian bisa lihat kira-kira dari 2, 4, 6 ini lompatannya berapa di masing-masing suku. 2 ini disebut dengan suku pertama, terus 4 ini suku kedua, 6 ini disebut dengan suku ketiga, dan seterusnya suku keempat, suku kelima, suku keenam bisa kalian tentukan selanjutnya. Jadi kalau yang ditanyakan suku keempat berapa? Ya, 8. Kalau yang ditanyakan suku kelima, 10. Dan seterusnya. Dan juga barisan ini, nanti kalian pahami kembali. Selanjutnya, setelah kalian bisa menentukan suku pertama dan lompatan-lompatannya, sekarang bisa didefinisikan, barisan aritmetika itu adalah suatu barisan yang memiliki selisih dua suku yang berurutan. Selisih dua suku yang berurutan ini disebut dengan beda, dan selisihnya itu selalu tetap. Jadi jika diberikan barisan aritmetika seperti ini, kalian harus bisa menentukan selisih dua sukunya. Suku pertama 2, suku kedua 4, selisihnya 4 kurang 2, 2. Terus 6 kurang 4, 2 juga. Jadi harus tetap selisihnya. Maka itu disebut dengan barisan aritmetika. Dan secara umum, barisan aritmetika itu ditulis sebagai berikut. Bentuk umumnya ada U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya sampai terakhir itu UN atau suku ke N. U1 ini biasa disimbolkan dengan A atau suku pertama. Jadi kalian harus ingat U1 itu sama dengan suku pertama. U2 itu A tambah beda. Nah, di mana dapat bedanya ini nanti di pembahasan selanjutnya. U3 A tambah 2 beda, U4 A tambah 3 beda, dan seterusnya sampai UN nanti. Terus nanti jika ada pertanyaan, suku ke-50 dari barisan aritmetika, itu bagaimana penulisannya? Seperti yang tadi, bentuk umum dari barisan aritmetika adalah U1, U2, sampai UN. Jadi jika suku ke-50 berarti itu akan menjadi UN U50. Jadi pahami, suku ke-50 berarti N-nya adalah 50. Perhatikan, UN U50. Jadi N-nya sama dengan 50. Jika nanti ada pertanyaan kembali, suku ke-25 berarti N-nya berapa? N-nya 25, berarti U25. Selanjutnya, jika yang ditanyakan U30, berarti N-nya adalah 30. Jadi pahami kembali cara menentukan N-nya pada suku ke N. Berikutnya, setelah kalian bisa memahami barisan aritmetika, selanjutnya kalian harus bisa menentukan suku ke N dari barisan aritmetika itu. Untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmetika, yang pertama kalian harus bisa menentukan A atau suku pertama. Itu harus kalian pahami atau harus kalian dapatkan A-nya. Berikutnya, kalian harus tahu berapa N-nya. N-nya itu adalah banyaknya suku. Seperti yang tadi, U30, suku ke-30, dan seterusnya N-nya berapa.
Dan sekarang dicari beda. Beda ini atau disebutkan dengan B, selisih suku-sukunya. Beda ini bisa dicari dengan cara suku kedua kurang suku pertama, suku ketiga kurang suku kedua, suku keempat kurang suku ketiga, dan seterusnya. Jadi selisih dua suku yang berurutan. Misalkan ini 2, 4, 6. A-nya kalian sudah ketahui kan? A-nya adalah 2. Dan bedanya selisihnya berapa antara 2 dengan 4? Suku keduanya 4, suku pertamanya 2, berarti selisihnya 4 kurang 2, yaitu 2. Sehingga, jika yang ditanyakan nanti suku ke N dari suatu barisan aritmetika, kalian bisa mencari UN sama dengan A plus N kurang 1 kali beda ini dipahami. A-nya berapa, suku pertama, bedanya berapa, selisih, N-nya berapa atau banyaknya suku, dan UN. Nah, ini sebagai patokan untuk mencari suku ke N. Contoh, sekarang. Tentukan suku pertama, A, dan beda dari beda dan suku ke-10, suku ke-10 ini U10 dari barisan berikut ini. Barisannya adalah 3, 7, 11, 15. Sekarang kita lihat. U1-nya berapa? Cek, U1-nya adalah 3. U2-nya berapa? U2-nya adalah, ya, 7. Tepat. U3-nya 11. Terus U4-nya adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. U4-nya adalah 15. Tepat sekali. Berikutnya, untuk mencari U10-nya, pertama seperti yang Pak bilang tadi, kalian harus menentukan suku pertamanya terlebih dahulu. Suku pertamanya adalah 3. Bedanya, beda itu U2 kurang U1. U2-nya sudah kalian temukan adalah 7. Berarti 7 kurang U1-nya adalah 3. Ya, 3. Sehingga bedanya adalah 7 kurang 3 ini sama dengan 4. Ya, 4. Berarti sudah kalian temukan suku pertama 3, sudah kalian temukan bedanya 4. Sekarang tinggal kalian cari suku ke-10. Suku ke-10 itu disimbolkan dengan U10, di mana N-nya 10. Maka rumus suku ke N-nya atau rumus suku ke N-nya adalah A plus N kurang 1 kali beda. A-nya berapa tadi? Tinggal substitusi. A-nya adalah 3. N-nya berapa? U10. N-nya berarti pasti 10. 10 kurang 1. Bedanya berapa tadi? Bedanya adalah 4. 4. Selanjutnya tinggal disubstitusi kembali 3. 10 kurang 1 berapa? 9. Dan kali 4. Nah, sekarang 3 tambah 9 kali 4 ini berapa? Atau yang mana dulu dioperasikan? Ingat, jika ada soal penjumlahan dan perkalian, berarti yang dioperasikan terlebih dahulu adalah perkaliannya. Sehingga di sini akan menjadi 3 tambah 9 kali 4 berapa? 36. Berarti suku ke-10-nya adalah 3 tambah 36 adalah sama dengan 39. Jadi, ini materi terkait dengan barisan aritmetika. Pak ulangi sekali lagi, untuk barisan aritmetika, yang pertama yang harus kalian cari adalah suku pertama. Yang kedua, kalian harus cari beda. Baru kalian mencari N-nya berapa, tergantung dari suku ke berapa yang akan dicari. Udah. Selanjutnya untuk contoh ini, kalian bisa kerjakan nanti soal ini. Nah, berikutnya terkait juga dengan barisan aritmetika. Tadi contoh pertama itu barisan aritmetikanya diketahui suku-suku berurutan dari suku pertama, suku kedua, sampai suku terakhir. Nah, sekarang jika ada soal seperti ini,
suku-sukunya tidak berurutan, artinya dia lompat-lompat suku-sukunya. Bagaimana penyelesaian atau bagaimana cara mencari suku yang ke N-nya? Perhatikan contohnya. Diketahui suku ketiga atau U3 dari barisan aritmetika adalah 11 dan suku ketujuh dari suatu barisan aritmetika atau U7 adalah 19. Pertanyaannya, tentukan beda, tentukan suku pertama, tentukan suku ke-9, dan tentukan suku ke N-nya. Di sini ada dua langkah dalam menentukan beda suku pertama dan suku ke N, serta rumus suku ke N dari contoh soal ini. Cara pertama adalah cara eliminasi substitusi. Yang pertama diketahui di sini adalah U3. Suku ketiga adalah 11. Jadi kalian tulis suku ketiga 11. Jadi di sini kalian ubah U3 sama dengan 11 ini dengan melihat U3 N-nya berapa. U3 itu N-nya adalah 3 dan UN-nya adalah 11. Jadi ingat kembali rumus UN. UN sama dengan A plus N kurang 1 kali beda. Ini UN. Sehingga A-nya karena belum diketahui ini A. N-nya itu 3 dari ini kurang 1 kali beda sama dengan 11. 11 UN ini sudah diketahui. Sehingga A tambah 3 kurang 1, 2 beda. Ya sudah. Berikutnya diketahui U7 sama dengan 19. U7 itu N-nya 7. Sehingga A plus 7 kurang 1 kali beda UN-nya adalah 19. Berarti A tambah 7 kurang 1, 6 beda sama dengan 19. Silakan dipahami dulu pengubahan UN menjadi bentuk rumusnya atau penjabaran ke rumusnya. Nah, setelah kalian temukan persamaan 1 dan persamaan 2, baru kalian eliminasi. A plus 2B sama dengan 11, A plus 6B sama dengan 19. Dikurangi. A kurang A hilang, 2B kurang 6B sama dengan 11 kurang 19 itu negatif 8. Sehingga kini akan menjadi 2B dikurang 6B sama dengan negatif 4B sama dengan negatif 8. Berarti B-nya adalah 2. Silahkan dipahami kembali. Negatif 8 bagi negatif 4. Selanjutnya substitusi B sama dengan 2 ke persamaan 1. Di sini kan kalian sudah menemukan bedanya. Berarti yang pertama kalian temukan adalah beda. Kalian substitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2. Yang mana saja boleh. Di sini disubstitusi di persamaan pertama. A tambah 2B sama dengan 11. Ganti B-nya dengan 2. A tambah 2 kali 2 sama 11. 2 kali 2, 4. Sama dengan 11. Berarti A sama dengan 11 dikurang 4. A sama dengan 7. Jadi, di sini kalian temukan bedanya 2. Suku pertamanya 7. Sehingga kalian sekarang bisa menentukan suku ke-9. Suku ke-9 ini berapa N-nya? Ya, N-nya adalah 9. Di sini U9 sama dengan A plus N kurang 1 kali beda. A-nya kalian ketemukan 7. Sudah, substitusi. N-nya karena U9 berarti 9. Kurang 1, bedanya kalian temukan sudah 2. Sehingga 7 tambah 9 kurang 1 kali 2. 7 tambah 8 kali 2. Ini yang dulu dioperasikan. 7 tambah 8. 7 tambah 16 sama dengan 23. Sehingga suku ke-9-nya adalah 23. Selanjutnya, rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N ini berarti kan yang ditanyakan UN. N-nya itu tidak diketahui. N-nya itu tetap N dan tidak diganti. A-nya sama, A-nya 7, bedanya 2. UN sama dengan A plus N kurang 1 kali beda. UN berarti 7 tambah N kurang 1 kali beda. N-nya ini tidak diganti karena yang ditanyakan adalah UN. Ini masih dalam bentuk N-nya. Sehingga 7 tambah 2-nya ini dikalikan ke dalam. 2 kali N dapat 2N. 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Jadi tandanya ini tergantung dari ini. Pengurangannya ini. Kalau penjumlahan berarti plus 2. Karena ini pengurangan. Berarti dia min 2. UN sama dengan 7 kurang 2. 7 kurang 2. Karena ini konstanta dengan konstanta berarti ini dibawa ke depan. 7 kurang 2 tambah 2N. 7 kurang 2, 5 tambah 2N. Sehingga suku ke N dari barisan ini adalah UN sama dengan 2N tambah 5. Ini cara panjangnya. Silahkan dipahami kembali dengan mengganti
UN menjadi bentuk rumusnya. Silakan dipahami.